Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Dalam keadaan situasi yang kurang baik di bangsa kami, di kota Bandung ini. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam bangsa kami, dalam kota kami, semua ada dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Dari Indonesia kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang menyertai bangsa kami. Gereja-Mu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan Allah yang memimpin gereja-Mu untuk sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan meskipun di masa pandemi ini. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Biar pujian dan penyembahan kami juga yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kami arahkan pikiran kami, konsentrasi kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk kami mendengar firman Tuhan, sabda Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Puji nama Tuhan. Bahwa bulan Mei ini adalah minggu yang terakhir di bulan Mei dan hari yang terakhir di bulan Mei, karena besok kita sudah masuk ke bulan Juni. Nah, minggu kelima ini akan menjadi kesimpulan untuk kita bisa belajar tentang pengaruh selama 4 minggu yang sudah kita dengar, dan kita akan belajar satu tema, yaitu Dare to Change, berani untuk berubah. Nah, setelah mendengar tentang bahaya dari pengaruh negatif selama 1 bulan ini dan juga pentingnya pengaruh positif, influenced by God's word, bagaimana kita bisa dipengaruhi oleh firman Tuhan. Nah, kita akan akhiri bulan ini dengan Dare to Change, berani untuk berubah. Nah, kita akan belajar dari jemaat di Korintus, bagaimana jemaat Korintus ini mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif sehingga mereka melupakan firman Tuhan. Nah, di dalam jemaat Korintus banyak mereka yang kawin dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat berikut ini. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Mulai dari ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Kita akan baca sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Nah, semua firman Tuhan yang kita dengar selama hidup kita dan selama 1 bulan ini kita belajar tentang pengaruh, itu tidak akan ada artinya jika kita tidak mau berubah. Seberapapun firman yang sering masuk dalam hati dan pikiran kita, yang kita duduk di gereja, kita dengar khotbah gitu. Tapi kalau kita tidak ada hati untuk mau berubah, ya firman, ya kita nggak akan pernah berubah. Meskipun yang nyampeinnya powerful, diurapi Tuhan ya, tapi kalau misalkan kitanya nggak mau berubah gitu, kita datang ke gereja dengan motivasinya yang lain, semua firman Tuhan yang kita dengar nggak akan ada artinya jika kita nggak mau berubah. Nah, diperlukan hati yang lembut untuk terus-menerus diajar dan diubahkan oleh firman Tuhan.
Kalau tanah hati kita subur, benih firman Tuhan itu akan masuk dan akan berakar, bertumbuh, berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, ayat di atas 2 Korintus 6 tadi yang tadi kita baca, itu dikatakan bahwa jangan ada noda kekafiran di dalam jemaat Tuhan di Korintus. Jemaat Korintus sudah mengenal kebenaran. Karena Paulus sudah kirim surat yang pertama. Dan ini adalah surat yang kedua. Dikatakan bahwa Paulus tegur mereka karena pertama, perkawinan orang percaya dengan orang tidak percaya. Jangan kita berpikir gini, nanti saya injilin, gampang kok. Sekarang gini, kalau kita beriman kita punya pengaruh yang kuat untuk memenangkan itu. Tetapi jika kita tidak punya pengaruh yang kuat, ya kita yang akan dipengaruhi. Nah itu kita harus berhati-hati. Makanya firman Tuhan melarang kita untuk kita menikah dengan orang yang tidak percaya, yang berbeda imannya dengan kita. Nah kita harus berhati-hati. Tidak semua orang-orang yang meskipun hanya cantik, meskipun itu pintar, tetapi itu belum tentu itu sepadan. Itu belum tentu itu menjadi penolong buat hidup kita. Nah makanya kita harus memilih. Nah untuk sekolah aja kita pilih yang bagus kan. Kuliah, cari universitas yang bagus. Masa untuk milih jodoh aja kita pilih sembarangan? Iya kan? Siapa aja lah yang penting kaya. Siapa aja lah yang penting cakep lah. Wah punya mobil nih, boleh lah. Tidak peduli apakah karakternya baik atau tidak, rajin ke gereja atau tidak, melayani Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Yang penting keren. Yang penting kalau saya menikah dengan dia, hidup saya terjamin. Makanya Alkitab melarang. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Firman Tuhan melarang untuk kita menikah dengan orang yang tidak percaya. Yang kedua, dosa percabulan, perzinahan. Itu meskipun sudah menikah. Jadi kita lihat, ya film drakor-drakor lah. Rasanya kalau drama Korea kalau nggak ada perselingkuhan nggak rame gitu, ya kan? The World of the Married, ya itu yang lagi hits, ya kan, tentang perselingkuhan banyak yang terjadi di dalam rumah tangga, termasuk rumah tangga Kristen saat ini. Mulai hati mereka ada wanita idaman lain, pria idaman lain. Nah, Paulus meminta mereka untuk berani berubah dengan cara apa? Keluar dari antara mereka. Makanya ayat yang tadi kita baca, keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar dari lingkungan atau pertemanan yang buruk. Sebab kalau kita tidak keluar dari pengaruh yang buruk, dari lingkungan yang buruk, kemungkinan kita akan terpengaruh. Nah ini akan sangat berbahaya bagi hidup kita, bagi masa depan kita. Yang kedua, bukan hanya keluar, pisahkan dirimu. Jadi bukan hanya sekedar, oh ya udah gua keluar. Tapi kita harus memisahkan diri mereka dari mereka, diri kita dari mereka, supaya putus hubungan, supaya kita tidak lagi ada akses mereka untuk bisa masuk mempengaruhi kita lagi. Karena itu kita harus memiliki komunitas atau gereja yang membawa kita terus berubah menjadi lebih baik. Kita perlu pemimpin, kita perlu orang yang dewasa rohani yang mengarahkan kita untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Ya meskipun misalkan kita dibimbing mungkin dengan nasihat, dengan teguran, itu tidak mengenakan buat kita, tetapi itu menjaga hidup kita. Nah, gereja NGC adalah komunitas yang membuat Anda terus terjaga untuk tetap berada dalam kehendak Tuhan. Makanya saya sebagai gembala seringkali menasehati, menegur, supaya apa? Supaya membawa kehidupan kalian untuk kembali ke arah yang benar. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama keluar dari antara mereka, yang kedua pisahkan dirimu, yang ketiga jangan menjamah apa yang najis. Jangan sembarangan melakukan tindakan asusila. Baik Anda yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jaga tangan Anda tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan jamah perempuan yang bukan istri Anda. Jangan jamah perempuan yang belum jadi istri Anda.
Jadi jangan jamah perempuan yang bukan istri Anda. Jangan jamah perempuan yang belum jadi istri Anda. Sama untuk yang perempuan, jangan jamah laki-laki yang bukan suami Anda. Jangan jamah laki-laki yang belum jadi suami Anda. Makanya jaga diri kita dengan baik. Jangan menjamah apa yang najis. Yang kedua, dikatakan selain jangan menjamah perempuan yang bukan istri Anda, jangan menjamah minuman keras, rokok, sabu, narkoba, dan lain-lain. Jangan cepat-cepat tangan kita memegang sesuatu yang memabukkan kita, yang membuat kita terikat di dalam. Rokok mengikat, alkohol mengikat, narkoba mengikat. Jangan menjamah apa yang najis. Jaga diri kita untuk kita tergoda dengan hal-hal tersebut. Ingat bahwa kita sudah ditebus dengan darah Tuhan. Kita berbeda. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, jangan menjamah uang yang bukan milik Anda. Atau mungkin uang hasil korupsi. Atau yang Anda dapatkan dengan tidak jujur. Jangan menjamah uang itu. Jangan berpikir gini, semua orang lain korupsi kok. Kenapa saya nggak korupsi? Bolehlah dikit-dikit mah. Ya Tuhan tahulah kita juga butuh keuangan. Apakah demikian? Kita harus bisa, anak Tuhan kita harus bisa membedakan mana uang kita pribadi, mana uang orang lain. Jangan menjamah uang yang bukan milik Anda. Dalam arti korupsi. Atau membuka akses untuk kita melakukan ketidakjujuran. Apa hasilnya kalau kita mengikuti firman Tuhan tersebut? Yang pertama, Tuhan menerima kita. Maka aku akan menerima engkau. Maka aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Yang pertama, Tuhan menerima kita. Yang kedua, Tuhan menjadi bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Dan kita akan menjadi generasi yang berbeda di dunia ini. Karena itu tidak semua gereja sama. Karena tidak semua gereja mengajarkan prinsip-prinsip yang membawa kita kembali kepada kehendak Tuhan. Nah, kita harus berani berubah. Apa yang harus kita rubah? Pola pikir kita. Dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu artinya pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan. Karena kalau berubah pola pikirnya, maka kita bisa bedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pembaharuan budi dalam bahasa Yunani itu metanoia. Jadi dulu ada toko buku namanya Metanoia, toko buku Kristen. Nah, metanoia artinya perubahan pola pikir. Ini berbeda dengan perubahan perasaan saja, yang seringkali orang datang ke gereja, ada menghadiri KKR, ada altar call, maju ke depan, maju ke depan, didoain nangis-nangis. Nggak ada salahnya altar call, nggak ada salahnya maju altar call untuk nangis-nangis. Tetapi akan menjadi salah kalau misalkan ada sesuatu yang salah kalau misalkan setiap altar call maju. Setiap ada altar call maju. Setiap ada altar call maju. Tapi hidupnya nggak pernah berubah. Karena yang berubah adalah perasaannya saja. Ada altar call tersentuh hatinya. Begitu pulang, ya dosa lagi. Terikat lagi. Karena tidak berubah pola pikirnya. Tidak mengalami metanoia, pertobatan. Yang artinya pembaharuan budi kita. Nah, kalau orang yang terjadi pembaharuan budi, memang bukan hanya pikiran mereka saja yang berubah, tapi ada perasaan, ada kehendak juga ikut berubah. Tetapi jangan hanya sekedar perasaan saja. Nah, apabila kita berubah pola pikir kita, maka kita akan mudah untuk menuruti kehendak Tuhan. Sebenarnya kehendak Tuhan gak susah kok. Untuk kita taat kepada firman Tuhan itu gak susah kok. Anak-anak muda seringkali berkata gini, susah kok, gak bisa hidup tanpa dosa, gak bisa kok. Bisa kalau kita mau dan kita sudah berubah pola pikir kita. Nah, sekarang dalam hidup kita rajin ke gereja,
apakah kita mau hanya sekedar menjadi pengikut Kristus atau mau menjadi murid Kristus? Jadi gini, ada satu cerita. Nah, coba kita bayangkan. Ada sebuah gereja bertumbuh dari 12 orang, dari 12 jemaat menjadi lebih dari 10.000 orang dalam waktu 3 tahun. Jadi ada sebuah gereja ini bertumbuh dari 12 orang, 12 jemaat menjadi 10.000 dalam tempo 3 tahun. Wah, ada seorang pemimpin karismatik dengan khotbah-khotbah yang inspiratif dan jemaatnya juga fanatik semua. Wih, keren. Mujizat terjadi setiap hari. Dan mereka selalu menjadi headline news, menjadi headline berita. Tetapi hanya karena mendengar satu khotbah yang keras dan menyinggung perasaan, gereja tersebut ditinggalkan oleh pengikutnya. Yang 10.000 orang tersebut hanya tinggal 12 orang. Coba kita tebak siapa orang itu. Coba kita lihat siapa pemimpin itu. Yesus. Yesus punya 12 jemaat, 12 murid. Lalu akhirnya bertumbuh dalam tempo 3 tahun menjadi 10.000. Wah, keren kan? Keren. Tapi hanya karena Yesus khotbah tentang roti hidup dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60, semua meninggalkannya. Hanya gara-gara satu khotbah saja yang keras, yang negur mereka. Lalu akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Kenapa mereka tinggalkan Tuhan? Karena mereka pengikut. Mengapa 12 murid? Kenapa 12 orang tersebut, 12 jemaat tidak tinggalkan Yesus? Karena mereka murid. Jadi beda antara pengikut dengan murid. Mari kita simak berikut ini. Pengikut itu mengikut Tuhan karena mengejar kebutuhan jasmani semata. Kalau saya mendapatkan keuntungan dari gereja, kalau saya mendapatkan sesuatu yang menguntungkan saya akan ibadah di situ deh. Ya adalah, jadi mengikut Tuhan karena mengejar kebutuhan jasmani. Wah, enak lu di gereja itu ya, jemaatnya banyak, kita punya relasi bisnis. Wah, enak. Kalau saya ke gereja sana kan banyak tuh, saya bisa kenalan. Terus akhirnya ada banyak orang-orang yang bisa menolong bisnis saya, sehingga saya juga bisa berbisnis. Tidak semua orang datang ke gereja itu motivasinya beribadah loh. Banyak orang datang ke gereja untuk cari koneksi, untuk dapatkan partner bisnis. Jadi mengikut Tuhan karena mengejar kebutuhan jasmani. Yang kedua, kalau mental pengikut itu terpesona karena mujizatnya. Wah, keren ya, banyak mujizat ku lihat loh. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Wih, keren, mujizat. Mencari mujizat, pengikut mencari mujizat. Lihat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus kan? Mereka hanya melihat mujizat kan? Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus mencelikkan orang yang buta. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Terpesona. Pengikut itu terpesona karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh pemimpinnya. Yang ketiga, mengikut Tuhan sepanjang hal itu menyenangkan hatinya. Perhatikan, mental pengikut itu ngikut Tuhan itu untuk menyenangkan hatinya. Kalau ke gereja, ya kalau gue seneng aja. Kalau gue nggak seneng, khotbahnya udah nggak asik lagi, yang negur-negur dosa, gue udah nggak mau lagi. Ngapain? Gue ke situ, ke gereja itu gue dituduh-tuduh dosa gue. Bukan. Pendeta tidak menuduh dosa. Firman Tuhan yang menegur dosa. Menyadarkan kita, cuma respon kita aja yang salah. Padahal firman Tuhan itu baik. Sebab kalau anak muda datang ke gereja hanya untuk dengar khotbah berkat, keuangan, kekayaan, itu tidak membuat kita semakin bertumbuh. Iman kita akan rapuh. Iman kita akan mudah goyah. Ada kesusahan sedikit, kita akan mudah tinggalkan Tuhan.
Justru harus cari gereja yang betul-betul menyadarkan kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Yang keempat, merasa berhak untuk mengatur pemimpin. Mental pengikut adalah berhak untuk mengatur pemimpin. Jadi pemimpinnya diatur-atur. Apakah Yesus mengizinkan dirinya diatur oleh orang banyak? Tidak. Yesus pemimpin. Yesus yang harus mengatur mereka. Kalau mereka tidak mau diatur, tidak mau dengar firman Tuhan yang keras, ya sudah, mereka akan tinggalkan Tuhan Yesus. Yang kelima, menjadi pengikut karena arus orang banyak, karena ikut-ikutan. Sehingga nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak ada hubungan pribadi dengan umat Tuhan. Akibatnya loyalitasnya lemah. Sedangkan murid, orang yang betul-betul murid Tuhan Yesus, dia akan mengikut Tuhan karena menyadari kebutuhan akan firman Tuhan. Jadi bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan firman itu sendiri yang saya perlu untuk berubah. Saya perlu dengar firman Tuhan yang keras, yang untuk mengajar saya, mendidik saya, menyadarkan saya, untuk saya kembali kepada Tuhan. Ikut Tuhan karena menyadari kebutuhan akan firman. Saya perlu firman Tuhan. Saya perlu diubahkan. Yang kedua, terpesona bukan karena mujizatnya, tapi terpesona karena sang pembuat mujizat, yaitu Yesus sendiri. Jadi terpukau karena Yesusnya, bukan mujizatnya. Yang ketiga, beralih dari keinginan diri, menyenangkan diri sendiri, kepada keinginannya Tuhan, atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan lagi kita menyenangkan diri. Kalau datang ke gereja hanya untuk menyenangkan diri kita, kita dihibur dengan entertain dalam gereja, kita dihibur dalam tanda petik dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan kita. Kita nggak akan pernah menjadi murid Kristus yang sejati. Karena dengar khotbahnya yang ringan-ringan. Tapi kita harus belajar untuk bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan ditegur, oh ya saya sadar, oh ya Tuhan saya sudah berdosa, saya ditegur oleh Tuhan. Oh ya Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Selama ini saya fokus menyenangkan diri saya. Lalu akhirnya kita sadar, oh ya saya mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya dimuridkan tidak mudah. Yang keempat, memiliki ketundukan pada pemimpin. Yes, mental karakter digembleng habis-habisan. Makanya di NGC anak-anak muda tidak mudah memang, karena memang tidak sedikit juga yang gak tahan, lalu akhirnya mereka tidak mau digembleng karakter mereka, lalu akhirnya mereka memilih untuk keluar. Memiliki ketundukan kepada pemimpin. Kalau pemimpin itu ajarin yang benar, kalau pemimpin itu ngajarin hal yang membuat kita disadarkan, harusnya kita bersyukur. Mental karakter itu digembleng. Seorang murid itu digembleng karakter. Yang kelima, setelah dimuridkan, memiliki hubungan personal dengan Tuhan dan umat Tuhan. Loyalitasnya tinggi. Dia akan sungguh-sungguh, oh ya, saya sudah menemukan ini pemimpin baik, gereja ini mengajarkan yang benar, meskipun keras, tetapi itu menyadarkan saya, mengubahkan saya, sehingga hidup saya lebih baik, sehingga hidup saya berubah dari menyenangkan diri sendiri kepada menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang harus kita loyal di situ. Jadi setelah dimuridkan, hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih dekat, dengan sesama semakin lebih dekat. Kita punya loyalitas kepada Tuhan dan gerejanya. Nah, perubahan apa yang diperlukan? Perubahan yang diperlukan ialah, jadi gini, kita tidak lagi bertanya kalau di gereja NGC berapa orang yang hadir. Kita tidak lagi bertanya berapa orang yang hadir, tapi orang-orang yang hadir seperti apa? Seperti apa orang-orang yang hadir? Bukan berapa orang yang hadir, bukan jumlah, tetapi seperti apa sih orang-orang yang hadir di gereja itu? Yang kedua, setelah menjadi orang Kristen, tujuannya bukan sekedar tahu tentang Kristus, tetapi hidup seperti Kristus. Jadi datang ke gereja bukan hanya, oh ya tahu tentang Yesus, oh ya gini, tapi berubah hidupnya menjadi hidup seperti Kristus. Nah, untuk itulah
Diperlukan keberanian dalam diri kita untuk berubah. Dare to change. Sehingga kita mengalami perubahan hidup yang radikal. Jadi jangan sekedar ikut Yesus jadi pengikut gitu. Tapi jadilah murid Kristus. Yang sungguh-sungguh yang militan. Pilihan ada dalam tangan kita. Kita mau jadi pengikut yang seperti dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60, di mana dengar khotbah sekali yang keras saja. Oh ini nyindir gue nih. Oh ini mudah hilang. Cari gereja yang gak nyindir-nyindir. Makanya Yesus kehilangan 10.000 orang. Yang sisa cuma 12 murid. Dan itu pun Yesus bertanya kepada muridnya kan, apakah imanmu tergoncang juga? Bayangkan. Jadi Yesus tidak mencari kuantitas. Yesus mencari kualitas. Yesus mencari murid yang betul-betul mau berubah, yang mau diajar. 12 murid mengguncangkan seluruh dunia. Ya memang ketika Yesus disalib sisa 11. Tapi ditambah lagi dengan Rasul Paulus menjadi 12. Dan itu bisa shaking the world. Karena mereka adalah Jesus disciple. Jangan puasanya menjadi pengikut gitu. Datang ke gereja ya cuma datang panas-panasin kursi gereja, tapi jadilah murid Kristus, berani berubah, berani diajar, berani ditegur, berani terima firman yang keras yang mendewasakan kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai bagi generasi ini. Saya berharap ini bisa memberkati kehidupan kita, dan ini sungguh-sungguh kalau kita menjadi murid Kristus, kita akan mempengaruhi dunia ini, bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus